Nah, teman-teman, lagi-lagi mengingat karena semakin sulitnya ya untuk mencari rezeki, mencari ekonomi maksud saya. Rasanya berat sekali ya karena harga-harga ini semakin hari semakin naik, terus cari penghasilan kerja juga hasilnya segitu-gitu aja. Nah, maka dari itu supaya kita bisa terentaskan, maka harus kita mempergunakan kreativitas inspiratif. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menanam ubi jalar. Seperti ini ya, supaya nanti daunnya ini lebat. Daunnya ini bisa kita konsumsi, kita sayur bening juga boleh, dioseng pun juga enak, dicampur apa untuk dijadikan urap juga ini sangatlah lezat sekali. Nah, sebelum saya memberikan tutorialnya, saya ingin menunjukkan sedikit dulu ya kayak gini kreativitas saya karena ini sumber inspirasi saya membuat konten tersebut. Ini saya tanami kayak singkong, tidak membutuhkan perawatan yang sulit ya. Bisa diperhatikan di bawah ini. Yang penting asal menancap ke bumi, kita bisa memetik hasilnya. Kedalaman yang ideal kalau untuk singkong ini dari 30 sampai 50 cm untuk media tanamnya. Kemudian untuk jenis rimpang-rimpangan seperti jahe, bumbu-bumbu itu ya, kunyit, lengkoas, temulawak, kedalaman yang ideal, ini lihat, perhatikan, ini sangat subur sekali dan rimpangnya sangat lebat sekali, cukup berkedalaman 30 cm saja, ini sudah memadai. Yang penting tingkat kegemburan tanah dan kelembapannya ini haruslah tetap selalu terjaga. Dan saya berbudidaya tanaman pepaya karena dari pucuk daun ini bisa saya konsumsi untuk sayuran, terus kemudian dari buahnya bisa disayur, bisa juga dijadikan untuk buah-buahan buat pengisi kulkas saya. Lalu kedalaman untuk pengolahan tanahnya yang ideal adalah dari 30 juga sampai 50 cm. Karena kalau terlalu dangkal, apa enggak hidup, apa enggak buah? Jawabnya hidup dan buah. Plus sekaligus bisa subur, akan tetapi nanti rawan sekali dengan tumbang. Apalagi kalau di musim penghujan, terus ada angin, udah repot. Dan saya langsung saja tutorial menanam ubi jalar ataupun ketela. Perhatikan ini ya. Jadi kita cukup mengambil batangnya seperti ini, batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan usahakan untuk bibit unggulnya cari yang sudah ada akarnya seperti ini ya. Nah, diusahakan ketika kita memangkasnya jangan sampai banyak akar-akar yang terputus. Karena kalau nanti kita menggunakan yang muda seperti ini, perlu diketahui ya, bagi pemula yang belum pernah menanam ubi jalar ini, nanti dia apa enggak tumbuh bang? Tumbuh, tapi nanti akan lama tumbuhnya karena belum ada akarnya. Plus sekaligus ini pun batangnya masih terlalu muda. Kalau di bagian batang ini kita ambil di bagian pangkal, sudah dapat dipastikan akarnya ini nanti akan sedikit tumbuhnya. Maka dari itu carilah yang sudah berusia sedang seperti ini saja, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan ini terbukti akarnya sangat lebat dan akar ini nanti akan muncul umbi ketela yang kita tunggu-tunggu, dan kemudian daunnya pun sudah tidak lagi disangsikan. Dan perlu diperhatikan cara mempersiapkan bibitnya untuk tunas untuk pelepahnya ini harus kita buang dulu ya, seperti ini semuanya. Jadi tanpa ada sehelai daun pun tersisa, kecuali kita sisakan di tunas yang masih berusia muda seperti ini. Jadi langsung saja ini kita taruh di bagian paling atas boleh, di tengah boleh. Nih seperti ini ya. Karena nanti supaya akar-akar tersebut ini ketika beradaptasi dengan media tanam yang baru, agar tidak kerepotan menyuplai dari banyaknya daun. Maka dari itu daun-daun ini haruslah kita potong terlebih dahulu dan sisakan tunas yang seperti ini. Dan kedalaman yang ideal 30 cm pula untuk menanam jenis ketela ataupun ubi jalar. Jadi trik yang mudah kita dapat menggunakan kalau ada ya. Jadi jangan menggunakan pacul, karena kalau pacul ini nanti napasnya bisa ngap-ngapan. Jadi kedalaman ini sudah cukup ya. Gunakan garpu seperti ini. Ini sudah kurang lebih dalamnya ini nanti 30 cm.
Dan kita langsung hujamkan ke tanah seperti ini, lihat. Dan kita langsung tinggal, nah, menarik, mencongkelnya seperti ini, kita balik tanahnya seperti ini. Jadi sudah tidak lagi disangsikan masalah pemerataan dari 30 cm tersebut, ini sudah pasti akurat nih, karena dibatas dengan garbunya ini. Nah, seperti inilah keakuratannya kita menggunakan garbu untuk para petani ya, atau mungkin kalian yang merawat kebun. Jadi saya pikir garbu ini sangatlah penting sekali. Kalau dibanding dengan cangkul, cangkul ini nanti kedalamannya tidak akan rata. Nah, cangkul ini nanti juga akan berfungsi untuk penggemburan atau untuk memecah belah di bagian atas seperti ini, biar nanti tanahnya ini bisa rata seperti ini. Dan ini otomatis mau nggak mau tingkat kegemburannya ini akan terjaga dengan adanya cangkul tersebut. Nah, teknik pembalikan dari pengolahan media tanam seperti ini tadi, supaya yang muncul di permukaan itu gantian yang tanah memiliki tekstur yang lembab. Otomatis nanti seiring peresapan, maka untuk kelembapan ini dia akan turun ke bawah karena gravitasi itu berada di bawah gitu ya. Plus sekaligus kalaupun nanti ada embun atau ada hujan, dia akan meresap ke dalam. Jadi haruslah tanah ini kita balik, yang di bawah itu tanahnya kita ke ataskan. Jadi yang tanah kering di atas kita timbun di bawahnya. Dan lalu bagaimana cara menanamnya? Jadi cara menanamnya itu kita jangan hujamkan seperti ini ya. Apa enggak hidup? Hidup. Tapi nanti ini akar-akarnya ini bisa terputus, kan sayang. Jadi kita langsung lakukan sebuah penggalian seperti ini secukupnya, dan untuk bagian ujung ini kita tancapkan ke dalam tanah paling bawah ini ya, kita tancapkan, dan ini kita tanam miring seperti ini. Pastikan akar-akarnya ini nanti tertimbun secara menyeluruh. Ini 100% sudah saya pastikan akan hidup dengan sangat subur ya. Nah, seperti ini, karena nanti dia tidak akan mengalami tingkat kesulitan dari reproduksi makanannya. Nah, setelah seperti ini jangan lakukan pemupukan terlebih dahulu sampai dia betul-betul bisa hidup secara mandiri. Ketika dia sudah berusia di atas 1 bulan, jika ingin mencampurkan pupuk kandang atau mungkin pupuk organik yang lain, barulah silahkan ditaburkan di atas dari akar yang kita pendam tadi. Dan perlu difahami lebih cermat, ubi jalar ataupun ketela ini berjenis tanaman yang kaya akan getah juga. Jadi tingkat kelembapan dan kegemburan tanah itu haruslah tetap selalu terjaga untuk mencapai dalam keberhasilannya. Maka dari itu harus rajin mengontrol media tanam apakah tetap selalu gembur dan tetap selalu lembab, maka harus diperhatikan secara konsisten. Dan saya rasa sampai di sini sudah dapat dipahami ya. Oh iya, jika ada pertanyaan Bang, apakah ketela ini bisa menghasilkan umbi jika ditanam di media polybag? Jawabnya bisa, akan tetapi ukuran polybagnya harus yang memang memadai, karena ini tidak sedikit ya. Jadi ketela ini kalau sekali dia ini mengeluarkan umbinya, dia itu berkerumun, jadi dia akan ngumpul. Kalau media tanahnya ini nanti terlalu sedikit, otomatis umbi-umbinya itu akan kerdil. Nah, kalau untuk daunnya, jadi nggak perlu khawatir, sudah pasti tumbuh dan subur asal media tanamnya seperti yang tadi saya ucapkan, tetap gembur dan tetap selalu lembab. Nah, saya rasa trik dari bagaimana cara menanam ketela ini sudah saya uraikan. Jikalau mungkin ada perbedaan sudut pandang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ini menjadi tutorial yang bermanfaat. Terima kasih.